Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ester pasal 2, ayatnya yang ke-21 dan 22. Demikian firman Allah. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitaukannyalah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan saya beri judul kebetulan bagi kita, tetapi program dari Allah. Saudara, pernah nggak kita mengalami sebuah situasi di mana kita mengakui itu adalah sebuah kebetulan? Misalnya saudara, ketika kita ada masalah, tiba-tiba teman kita datang, kebetulan dia seorang yang kaya raya, lalu dia menolong kita. Lalu kita anggap, wah ini kebetulan yang luar biasa, kamu datang tepat waktu. Bapak Ibu keluargaku, seringkali kita mengalami kebetulan. Percayakah saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, termasuk kebetulan, itu adalah program Allah. Allah yang ciptakan kebetulan-kebetulan itu, sehingga menjadi sesuatu yang indah, terencana dengan baik, dan itu untuk kebaikan kita. Ada amin saudara? Tuhan yang program itu semua. Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak hanya dia ahli di dalam membuat segala sesuatu yang ajaib, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang ahli dalam menciptakan banyak kebetulan dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita menerima kebetulan demi kebetulan, maka yakinlah, percayalah, itu adalah rencana Allah. Itu adalah program Allah yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Bapak Ibu, dalam kitab Ester pasal 2, ayat 21 dan 22, di sana ada kesepakatan ingin membunuh raja. Ada dua sida-sida yang ingin berikhtiar membunuh raja. Kebetulan Mordekai mendengar persekongkolan itu, dan Mordekai menggagalkan rencana itu, saudara. Dan kebetulan yang terjadi oleh Mordekai itu bukan sengaja, tetapi ada program Allah, rencana Allah untuk menggagalkan niat yang jahat. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya mau bilang, kalau engkau merindukan kebetulan yang ajaib, dan engkau merasa engkau butuh itu, mari minta kepada Allah, karena Dia Allah yang ahli dalam menciptakan banyak kebetulan di dalam diri kita. Dia sang mujizat yang hebat. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, kenapa Tuhan memprogram kebetulan yang indah di dalam diri kita? Yang pertama, saudara, satu hal yang sangat penting, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bilang amin, saudara. Kenapa Tuhan buat program kebetulan yang indah terjadi dalam diri kita? Karena Tuhan mengasihimu. Karena Yesus mengasihimu. Lalu yang kedua, karena Allah tidak hanya mempersiapkan yang baik, tetapi yang terbaik bagi kita. Ada amin, saudara. Yang terbaik, sangat terbaik. Yang ketiga, kenapa Allah programkan kebetulan yang indah? Karena Allah ingin membahagiakanmu. Karena Allah ingin membahagiakan kita. Dalam Matius pasal 5 dikatakan dengan jelas, berbahagialah. Tidak ada sesuatu yang buruk yang Allah rencanakan bagi kita. Dia mau memberikan kebahagiaan dalam dirimu. Dan yang keempat, saudara, kenapa Allah programkan kebetulan di dalam dirimu? Karena Allah ingin hidup kita semakin sempurna bagi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu keluargaku, mari pagi ini berdoa dan minta kepada Tuhan, biar setiap kebetulan yang indah terjadi di dalam hidupmu, sampai engkau boleh memuliakan namanya. Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.